perintah Kepala SMK, perintah Gus Yakub Siap. selaku pimpinan Pondok Pesantren untuk menanam bibit cabai, dan juga direstui Pak Kades. Tapi setelah saya tanam, bagaimana ke depannya jadi PR saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Waduh, baru hari ini bisa ketemu. Padahal saya pengennya 4 hari yang lalu. Cuma malah anggota DPR dengan pimpinan SMK juga banyak sibuknya kan. Siap. Tapi kan kita merencanakan, Allah yang nentukan Siap, hari betul, kita. Nah, ini saya tertarik dengan ada sekolahan tani SMK Asyariah Muara Jambi. Coba tolong selaku pimpinan SMK, tolong digambarkan, dipaparkan kepada saya dari struktur ini. Ya. Jadi sekolah tani ini adalah buah karya dari kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah, dan bisa jadi ini salah satunya di Provinsi Jambi. Dan di swasta kita cukup lebih luas membuat program-program yang ada di sekolah, beda sama negeri begitu Bang. Kalau negeri kan sudah terikat. Nah, tapi kalau swasta ini kita ingin buat salah satu metode bagaimana sekolah itu nantinya membangun desa. Karena partner paling besar itu adalah desa. Karena nggak usah cari yang jauh-jauh, tapi desa aja udah cukup. Jadi saya tuh apa juga nih, ada sesuatu hal yang baru bagi saya. Kenapa? SMK pada berpikirnya umumnya jangka panjangnya kan secara universal ya. Iya. Tapi ini udah memokuskan, kami mau mitra dengan desa loh. Iya. Ya, artinya pasti ada punya pilot project ya. Betul. Kayak gitu. Nah, kemudian saya kan lihat nih dari SMK Asyariah Pusat Pengembangan. Ini kan ada berapa nih? Iya. Ada kelas workshop dan industri, ini seperti apa nih? Jadi karena Desa Ibru sudah ditetapkan sebagai desa laboratorium, maka harapannya di sekolah tani ini yang tepatnya di Ibru itu nanti akan menjadi pusat pengembangan pendidikan. Jadi ada orang datang, kemah di sini, belajar di sini, bayar Bang. Begitu. Jadi, nah bagaimana orang bisa tertarik di sini karena di sini dirasa ada hal yang baru. Seperti yang Abang sampaikan tadi. Kalau di Ibru ini ada petani kunyit, ada pengembangan kunyitnya, kemudian ada usahanya, ada sekolah taninya ini. Nah, kenapa tidak orang bisa datang ke itu? Jadi ada potensi agrowisata juga. Nah, itu dia Bang. Ada agriculture tourist area. Jadi, bagaimana di Desa Ibru ini memang terkenal nanti organiknya. Iya, ada pemberdayaan masyarakat, ada pembibitan tanaman, pengembangan peternakan, pengembangan hortikultura, pengembangan kompos organik, pendidikan dini pertanian, taman baca alam, agrowisata. Jadi tidak salah loh. Jadi lengkap. Kalau saya tersesat di sini tidak salah ya. Amin. Makasih banyak Bang. Silakan Bang. Saya pengen tahu juga dari bentuk-bentuk apanya tuh? Bentuk-bentuk apa kata showroom atau kandang atau apa namanya ini? Boleh. Nah, ini ruang utama kita. Ada tempat prokes, gubuk bincang tani. Oh, ini jadi inspirasinya petani milenial. Ini gubuk bincang tani, inspirasi petani milenial. Ya. Oh, ini Kang Insinyur dan ini masuk semua ya. Iya. Jadi artinya kalaupun ada bantuan dari program Pak Gubernur nanti yang nama 2 miliar per kecamatan, itu betul-betul kami selaku anggota DPR akan memberi masukan. Kalau bisa disandingkan dengan pokok pikiran kami. Nah, ini Desa Ibru wajib dibantu. Fardu Ain. Oh gitu loh. Fardu Ain tadi tidak disinggung tadi itu kan. Harus saya jawab. Jadi tugasnya DPR itu harus bisa menjawab. Minimal jangan PHP. Nah, ini apa nih? Nah, ini tempat ujian anak-anak yang SMK tapi lebih ke hortikulturanya. Sayur-sayuran tapi baru ditanam, baru dipanen. Kita lagi tanam kangkung sama bayam. Ini anak-anak SMK kelas berapa mulai? Kelas 2 SMK. Kelas 2 sampai kelas 3. Itu udah berapa muridnya, Pak? Udah 157. 157. Itu berapa lokal? 3 lokal. Nah, jadi 3 lokal apa tuh kelas berapa tuh yang pertama memulai udah diajarin untuk nanam? Kalau untuk nanam-nanam kita ke lapangan itu kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2. Jadi, tapi kalau kelas 1 nanti difokuskan ke teori dulu. Oh, teori dulu. Betul. Kelas 2.
Berarti ini udah panen. Udah panen. Kemarin Ah. kita panen apa namanya terong 7 kintal. Di luasan ini saja, Bang. Luasan ini Heeh. panen Terong 7 kintal. 7 kintal Bagi ke masyarakat semua gratis. bagi masyarakat. Katanya Heeh. Unja juga berkontribusi di sini, benar? Betul. Saya dengar Unja itu kebetulan mendampingi kita, ada mahasiswa penelitian juga dan magang di sini, Bang. Luar jadi biasa. Unja punya to be continue ya, Ya. berkelanjutan untuk supaya nanti magang, Betul. penelitian. Nah, dan yang lain apa lagi? Sebagai pendampingan selain itu apa aja? Ada program namanya Kampus Merdeka. Kampus. Merdeka. Ah, apa Jadi tuh? itu dari Mas Menteri waktu kemarin, Mas Ah. Nadiem, itu ada program kampus balik ke desa. Oh, Jadi kampus ikut membangun desa, Bang. oh gitu. Nah, sama kayak SMK membangun desa. Oh gitu. Iya. Jadi memfollow up ya. Betul. Oh ini cukup cerdas nih kepala SMK kita nih. Boleh? Ah ini ada bilik kompos. Nah, ini kompos. Nah, ini tempat pembuatan kompos kita yang masih terbuka tadi, Bang. Ya, ini namanya Tempat anak-anak nanti packaging kompos. komposting padat. Ya, Ini bahan bakunya apa aja? nih? solid. Hah? Solid sawit. Solid sawit. Solid sawit, kemudian kotoran kambing, kemudian kotoran ayam, kemudian sekam. Ada 4 ya. Ada 4 lebih kurang, Bang. Nah, ini yang dari cara pengambilannya kemana? Kita cari atau datang? Nah, itu dari perusahaan ngasih ke kita, Bang. Kita sudah MOU dengan perusahaan. Wah, jadi udah ada MOU lagi Udah, dengan perusahaan. pokoknya aman. Ada perusahaan apa tuh? Ada PJS. PJS di apa tuh? Sukadamai. Apa tuh perusahaan apa tuh? Palma Jaya Sejahtera Di bidang di bidang kelapa sawit. Nah, Pengolahan kelapa kelapa sawit. Sudah tuh perusahaan apa lagi? Kemudian perusahaan PT Ayam Sejahtera Siti ayam. Oh, di Ibru. pupuk. Iya, Waduh. untuk campurannya. Yang lain? Kemudian kotoran kambing kita dari masyarakat. Kan Masyarakat. ada kambing. Iya, kambing. Ada peternak-peternak Ada, kambing. betul. Jadi, Kemudian sekam. Nah, ini sekam kita dari PT Popan, wah, ini dari Japa. ini saya lihat integritas menyeluruh ini. Betul, karena berdirinya SMK harusnya memang dekat dengan perusahaan. Waduh. Gitu. Salut. Apa lagi nih? Ada kerjasama lagi tak dengan Ada. perusahaan jamu? Ada PT Sido Muncul. Wah, PT Simujo. Ya, sebagian ke Sido Muncul, kemudian PT Akarma Semesta. Tuh udah apa ya? Udah mau kontrak atau gimana? Sudah kontrak. Sudah kontrak. Alhamdulillah. Waduh. Sudah kontrak. Nanti kita jalan-jalan ke tempat Pak Sekdes juga karena di sana juga pusat pengembangan di masyarakat. Ini ya. Nah, ini kan sudah berubah. Ini ya. Ya, Ini salah satu yang dikatakan bisa panen ya. ya. Ini kan Inilah berapa bulan nih? ini sekitar sudah tujuan nih, Pak. 7 sampai ke 8. 7 8. Cara mencabutnya gimana? Sebenarnya, Pak. Nah, ini sebenarnya belum nih, Pak, tapi sudah ada isinya. Ini kalau tadi Pak Sekdes nih nengok be udah sehat dia. Apalagi lah model ini. Hah? Ini mungkin kalau sekilo sudah ada hampir, Pak. Hah? Beratnya hampir sekilo, Pak. Habis kilo ya? Kayaknya. Ya mungkin kayak ini maksudnya kita datang ke sini nih ya kalau bicara bukti ya nyata ini. Jadi kita tidak mau banyak cerita ya kan. Nah, makanya kita langsung seorang sekdes bisa menanam kunyit. Jadi Datuk Kades tak bening juga, nama-nama yang lain tak bening juga Datuk Kades. Ya kan gitu dak. Dia lah ada kunyit ya. Apalagi pemotongan reko pusing ini kan banyak yang dipotong-potong. Dengan ada nanam kunyit ada marah lagi dengan Datuk Kades. Nah. Ayam. Langsung sini. Boleh ke sini. Ini ruang teknisi masih berantakan nih, Bang. Sorot aja terus. Ini ruang teknisi. Ya, jadi ada Seperti yang apa tuh? magang. Magang. Yang magang tinggal di sini, Bang. Oh, yang Karena magang. kita belum bisa Ah. membuat yang lebih besar dan bagus Ah. karena keterkendalaan lah. Saya yakin nih kalau ada ruang teknisi, ada orang magang, jangan-jangan nanti ada home stay. Wah, itu yang kita lagi inginkan, Bang. Waduh. Ya. Nah, itu. Waduh, ini Aman. Itu udah cita-citanya udah saya lihat. Memang kita kalau pengen besar, kita harus mimpi yang besar. Betul. Iya dah. Nah, itu. Mana lagi? Kita lebih fokuskan ke ini kandang ayam. Hmm. Ini lagi pembangunan kandang ayam. Hmm. Nah, ini Nah, ini apa? Sugeng Rawuh Sugeng di ruang kerja lapangan Hmm. Sekolah Tani SMK Asari. Kenapa harus Sugeng Lawo? Karena kita dominasinya Jawa, Bang.
Selamat datang Sugeng Rawuh itu. Wah iya, berarti kalau bukan Jawa ikut jadi orang Jawa. Iya. Ya, supaya makin santun. Nah Betul. itu loh, ya. Nah ini calon kandang ayam. Ini calon kandang ayam. Ya, Ini ayamnya ayam apa tuh? ayam kampung Joper Oh, dan KUB. Oke ya. Ya, Ini bibitnya dari mana kira nanti? bibitnya dari Sumbar. Sumbar ya? Ya. Itu. Nah kalau itu bibit kita sendiri bang. Oh, Itu. ini bibit kita sendiri. Betul. Ini Induknya bibit di mana? petasan kita sendiri. Oh, pakai mesin tetak? Belum. Belum. Nanti mudah-mudahan dosen Unjang ngasih juga bang. Nah kalau saya bisa kasih, saya ada di rumah satu. Siap. Terima kasih banyak. Hah? Pusat pengembangan usaha budidaya ayam kampung. Ini sama Sama. di dalamnya. Di dalamnya ada ayam kampung juga. Oh. Nah itu ada ayam. Ah. Ini lagi apa? Lagi ngerem ini. Lagi ngerem. Waduh. Lagi kosen ya. Iya betul. Nah itu ayam joper kita. Cepet. Joper. Hmm. Nah itu. Ini apanya sumber Ya. airnya dari mana? Dari PDAM desa bang. UPDM enggak ada sumur bor belum? Belum. Kita masih coba membantu desa juga. Oh. Dengan kita beli air desa ya, kita membantu kas desa juga. Waduh. Jadi biar jadi masyarakat yang baik gitu loh. Ini Ambilin pakan. Ini ayam joper kita. ayam joper. Ya, ini umur 1 minggu. Kabung. Nah, nanti tulisannya kayak gini bang. Masuk 1002 ekor begitu kan? Iya. Yang mati berapa? Oh. Kita isi, kita buat terus. Jadi Iya. tahu berapa yang matinya. Berarti di sini berapa orang yang ya, atau memang dibebankan pada anak SMK? Berarti. Kita memang fokus ke pengembangan sumber daya manusia anak SMK-nya. Oh. Jadi kalau pagi mereka nanti yang ngurus, begitu kan pas masuk sekolah, malamnya ya kami lah yang ada anak magang, begitu yang bantu di sini. Oke, sekolah tani kan gitu. Nah, Jadi kita memang kerjakan secara bersama-sama. iya. Nah ini jalan lorong, ada bibit sawit juga, yang memang tanaman anak SMK begitu. Ini mau dibuat Nah ini nanti taman nih. di taman. Ini sebetulnya dulu Dulu. ada tanaman labunya bang. Labu. Jadi kalau abang jalan kan ada. Iya, dia ketutup. Nah, namanya lorong kasih ini. Ini lorong kasih. Sesuai dengan nama yang punya. Wah. Muhammad Anggoro Kasih. Oh, gitu. Penyayang ya. Oh iya pokoknya ya. Nah ini Mudah-mudahan itu. lorong kasih. Nah, Kemudian ada kolam ikannya. hah? Kolam ikan. Yang ikan lele kita panen sekitar 1 kintalan. Iya. Ya ini ya sebagai ketahanan pangan Oh iya. keluarga lah. Ya berarti udah artinya ada pandemi COVID-19 untuk ketahanan pangan kita udah siap ya. Siap, insya Allah. Udah on the track. Nah itu katanya. kalau bisa kita buat gratis ke masyarakat kan biar masyarakat terbuka. Oh yes, saya itu bisa juga buat ini. Ini mulai tahun kapan Berdirinya? Ah, Berdirinya tahun 2013. 2013. Ya. Artinya muridnya udah berapa yang tamat? Sudah sekitar 5 kali angkatan. Oh, 5 kali angkatan. Ya. Alhamdulillah setelah tamat dari sini Alhamdulillah mereka rata-rata di perusahaan. diambil perusahaan, Ya, kemudian ada juga yang lanjut pondok lagi. ada lagi Sudah ada yang jadi ustadz juga. ustadz. Begitu ada yang masih kuliah. Jadi dapat ilmu agama, Betul. bisa ngaji, Bisa ngaji, bisa hafiz, bisa habis, dan bisa beternak. bisa beternak, bisa buat usaha sendiri. Bisa sendiri. Nah, itu yang penting. Oh, ini yang apa nih? Apa namanya multi ya? Iya, multi talent. Talenta. Jadi kalau dalam itu makanan Ya, sama aja, Bang. sama ya. Sama aja. Boleh masuk ke dalam. Ini dari mana dapat Pakannya kita masih dari toko. dari toko ya? Dari toko belum bisa kita buat sendiri karena ketenaga kerjaan tadi, Om. Bahasnya. Makanya saya lihat apa kemarin saya tengok apa sama Tubang Sari di Bahar itu ya bagus saya lihat jagung unsur haranya kan masih awal itu. Di sini kira-kira gimana jagung? Kalau jagung insya Allah bisa juga ditanam di sini, Bang. Cuman Ya kan nanti itu tadi kalau bisa ada program dari Bang Ivan kan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Nah itu ya Bang ya. ini senjata makan tuan nih. Kita nanya baliknya ke sini lagi. Ayolah itu memang tugas DPR kan memang seperti itu kan. Siap.